yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau amat baik, sungguh Kau Allah yang baik. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap perbuatan-Mu. Kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, tidak ada kata-kata yang pantas untuk menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada perbuatan kami yang sanggup membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau angkat hati kami. Kami mau bawa hati kami, dan kami mau angkat puji-pujian. Kami mau besarkan nama Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai, sebab Kaulah Tuhan dan Allah kami yang layak kami tinggikan, dan kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah Allah kami yang Maha Kudus. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan sungguh amat baik, dan kita mau rayakan kasih-Nya atas kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Kami mau katakan malam hari ini, Tuhan baik. Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi, kami mau katakan bahwa Tuhan baik di dalam hidup kami. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam
sorakan haleluya. Tuhan Tuhan yang berkuasa, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, sekali lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bersorak buat Tuhan, segera pilihan Allah, umat Allah yang sudah dipilih dan dimenangkan. Karena malam hari ini Tuhan kita akan memberi kuasa yang memberi kemenangan di dalam hidup kita. Kita mau bersorak dalam namanya. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Ya, malam hari ini setiap kita yang diberi kuasa oleh Tuhan mau bersorak dan tinggikan namanya. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami mau pakai kuasa dari-Mu Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Semuanya. Ku berbesar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Lebih tinggi lagi dengan segenap hati. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Kami bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami yang kami tinggikan kini dan sepanjang masa. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh Tuhan, Kau sangat baik, Kau Raja yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu di tempat ini, sudah Kau pilih untuk menjadi pemenang. Sudah Kau pilih untuk mewartakan kebaikan, bahwa ada Tuhan, ada Raja di dalam hidup kami.
yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada hentinya kami bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam kondisi apapun hidup kami, walau saat ini kami di dalam kemenangan, maupun saat ini kami di dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sungguh dahsyat. Kami punya Allah yang sungguh mampu menolong kami, memegang hidup kami. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau membawa segenap hati kami. Kami mau ungkapkan Tuhan, apapun pergumulan hidup kami mau memilih untuk tetap setia berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan kami untuk percaya Tuhan. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kami mau bawa hati kami saat ini. Kami mau ungkapkan setiap penyembahan kami Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku terpilih untuk tetap setia Tuhan. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku, kami memilih untuk menyembah-Mu Tuhan. Melayani-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba
Sampai kami menutup mata kami, kami tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. biar Kau dapati, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini sembah kami Tuhan, ini puji-pujian kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
menyembahmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Kami menyembahmu, kami memuliakanmu. Ada cinta Tuhan yang mengalir di tempat ini saat ini dan menjamah beberapa hati di tempat ini. Bersyukurlah jika saat ini kau merasakan damai sukacita di dalam hatimu. Saya meneguhkan sabda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa orang di tempat ini yang sudah lama tidak merasakan kasih Tuhan, dan malam hari ini hidupnya dipulihkan. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merasakan cinta Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh tulus di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau cintai lebih dari segalanya Tuhan. Malam hari ini kami berterima kasih atas hadirat-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu saat ini turun mengurapi Bapak Timotius yang sudah Kau panggil di tempat ini Tuhan untuk menyampaikan firman. Biar setiap hikmat dan perkataannya hanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara terus di persekutuan doa malam hari ini sampai akhir nanti.
Segala kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bapak Timotius. Shalom. Keras sekali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar malam hari ini? Kok nggak dijawab semua? Luar biasa? Luar biasa? Amin. Oh, sudah keluar ya. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Timotius Ho. Saya utusan dari Penduduki Chapter Barat. Dan saya tergabung dalam pewarta, Forum Komunikasi Pewarta Mimbar. Di sini ada Pak Agus dan juga ada Pak Vincent. Pertama-tama saya mau mengucap syukur dulu kepada Allah karena saya boleh melayani di tempat ini, dan terima kasih juga kepada panitia di sini untuk saya melayani di tempat ini. Sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di tempat ini. Dan tema malam hari ini yang disampaikan kepada saya, hidup sebagai orang pilihan Allah. Sebelumnya saya kenalkan dulu istri saya di belakang, ya, setia menemani saya setiap saat. Dan saya punya anak satu putri, sudah menunggu menantikan kelahiran bayinya nanti di bulan Agustus kurang lebih. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Tema ini ketika saya diberikan, saya pikir wah ini temanya menarik dan punya tantangan ya. Isinya tuh ketika saya baca di Kolose 3 dan sampai 12 sampai dengan 17 ini, waduh ini sifat kualitas betul-betul orang Kristiani ya. Tetapi untuk bisa ke sana perlu perjuangan saya yakin. Dan malam hari ini karena kita adalah sebagai orang-orang pilihan Allah, sadar gak sih kita saat ini orang-orang pilihan Allah? Siapa yang sadar kita sebagai orang-orang pilihan Allah? Terima kasih, semuanya sadar ya bahwa kita orang pilihan Allah, orang yang sungguh luar biasa, dipilih Allah ada di tempat ini bukan karena kemauan kita, bukan. Jadi Allah yang memilih kita ada di tempat ini. Jadi mestinya kita bersuka cita nih malam hari ini karena kita menyadari pada hari ini bahwa kita dipilih Allah. Mari kita katakan kepada teman di sebelah, aku bersuka cita karena Allah memilihku. Aku bersuka cita karena Allah memilihku. Sungguh luar biasa. Kita harus ada sukacita. Mestinya wajahnya senyum semua ya, jadi tidak ada beban lagi nih. Jadi tadi UPL-nya bilang ada yang malam ini disentuh Tuhan, kasih Tuhan, wah luar biasa ya malam hari ini. Saya akan lanjut sebentar dengan slide kedua berikutnya. Oh sorry, saya punya ini. Ya. Pertanyaan refleksinya untuk menjawab ini nanti kita akan jawab sepanjang renungan malam hari ini. Sudahkah saya menjalani hidup sebagai orang pilihan Allah? Sudahkah saya menjalani hidup sebagai orang pilihan Allah? Apa sih menjalani hidup sebagai orang pilihan Allah itu? Kalau saya perhatikan ketika membuat renungan ini tidak mudah loh sebenarnya. Sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan satu video singkat yang mungkin bisa jadi satu masukan buat kita yang tentunya bisa kita renungkan juga ya. Video ini bisa silakan di videonya Pak. Suaranya nggak? Diulang aja Pak.
Di sebuah kota yang tenang, seorang hakim tua bernama Abdullah dikenal sebagai pria yang tegas dan tidak mudah terpengaruh emosi. Selama bertahun-tahun, ia telah menangani banyak kasus, menjatuhkan vonis dengan keadilan yang ketat, tanpa pernah terlihat goyah oleh air mata atau permohonan belas kasihan. Suatu hari, seorang wanita tua renta berjalan tertatih memasuki ruang sidang. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi kerutan penderitaan. Ia dituduh mencuri sepotong roti dari sebuah toko kecil. Pemilik toko, seorang pria kaya dan pemarah, bersikeras menuntutnya. Hakim, wanita ini mencuri di tokoku. Jika kita membiarkannya, yang lain akan mengikuti. Hukum harus ditegakkan. Hakim Abdullah menatap wanita tua itu dan bertanya dengan suara dalam, "Mengapa kau mencuri?" Wanita itu menundukkan kepala. "Aku bukan pencuri, tuanku," jawabnya lirih. "Tapi cucuku sudah 3 hari tidak makan. Aku mengetuk banyak pintu meminta bantuan, tapi tak seorang pun peduli. Aku melihat roti itu, dan aku tak bisa menahan diri." Ruangan sidang sunyi. Semua mata tertuju pada hakim. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang iba, ada pula yang tetap mendukung pemilik toko. Hakim Abdullah menghela napas panjang. Lalu dengan suara tegas ia berkata, "Hukum adalah hukum. Pencurian tetap pencurian. Aku harus menjatuhkan hukuman." Mata wanita tua itu berkaca-kaca. Ia menunduk pasrah menerima keputusannya. Namun di luar dugaan, hakim melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Dan karena aku adalah bagian dari masyarakat yang membiarkan seorang nenek kelaparan sampai ia terpaksa mencuri, aku juga harus menanggung hukuman ini." Ruangan menjadi hening. Hakim Abdullah melepas topinya, mengeluarkan dompetnya, lalu meletakkan uang sebesar denda yang harus dibayar oleh wanita tua itu di atas meja. Namun, ia belum selesai. Ia menatap hadirin yang memenuhi ruang sidang dan berkata, "Dan aku juga menghukum setiap orang di ruangan ini, karena kita semua telah gagal sebagai manusia. Setiap orang di sini akan didenda 10 dinar karena membiarkan seorang nenek kelaparan di kota ini." Seketika suasana berubah. Orang-orang terkejut, lalu satu persatu mulai mengeluarkan uang mereka. Bahkan pemilik toko, dengan wajah merah karena malu, ikut meletakkan uangnya di meja. Saat semua uang terkumpul, hakim menyerahkannya kepada wanita tua itu. "Gunakan ini untuk membeli makanan bagi cucumu, dan jangan pernah lagi kau harus mencuri untuk bertahan hidup." Wanita tua itu menangis terseduh-seduh. Ia menggenggam tangan hakim dengan gemetar. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, tuanku." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Hakim Abdullah meneteskan air mata di ruang sidang. Ia menyadari bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang kemanusiaan. Pelajaran dari kisah ini, keadilan bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang belas kasih. Kita semua bertanggung jawab atas penderitaan orang di sekitar kita. Sebuah tindakan kecil bisa mengubah kehidupan seseorang. Kehidupan tidak selalu hitam dan putih. Terkadang hati nurani lebih penting daripada sekadar hukum tertulis. Baik, terima kasih. Bisa menangkap cerita pesannya nggak ya? Kurang lebih ada kaitannya dengan tema kita. Dan kalau kita kalau kita balik kepada ardasnya KAJ, ada yang tahu nggak ardasnya KAJ tahun ini? Ardas KAJ memperhatikan yang lemah dan miskin. Jadi ini video ini tadi mewakili ya. Jadi ada seorang nenek yang kelaparan, cucunya, dan dia lihat roti, kemudian mengambil roti itu bukan karena dia bilang aku tidak mencuri, tapi karena cucuku tidak makan. Dan menariknya adalah hukum tetap hukum, tapi si hakim itu akhirnya juga berbelas kasih. Dan ini salah satu contoh daripada ardas kita juga ya, memperhatikan yang lemah dan miskin. Dan dulu saya pernah belajar ketika itu ada satu romo mengatakan, kalau kita tahu ada tetangga kita yang miskin dan tidak makan, kita tidak memberikan makanan, kita sudah berdosa dengan dosanya itu dosa mengabaikan ya.
kelalaian dia bilang gitu. Salah satunya itu. Oke, baik, saya lanjut dulu dengan kita punya bahan. Lanjutnya kita akan baca firman Tuhan malam hari ini. Renungan kita dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kita bisa, saya bacakan yang laki-laki, bacakan yang ayat 12, kemudian yang wanita bisa bacakan ayat yang ke genapnya ya. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saat ini kita sudah membaca firman ini, kemudian kita sudah menyadari nih bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kita orang-orang pilihan Allah, sebetulnya kita hidup siapa kita? Hidup kita bukanlah aku lagi. Jadi mungkin kita bisa untuk mengingatkan, menyadarkan betul bahwa hidupku bukan aku lagi. Mungkin ada satu lagu yang sederhana sekali bilang, kita bisa bilang, kan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, ya itu lagu anak-anak sebetulnya. Tapi mungkin kita lupa bahwa sebetulnya kita ini adalah bukan kita lagi yang hidup, tapi Yesus hidup dalam kita. Dan kita sebagai orang-orang pilihan Allah tentunya sungguh sesuatu yang tidak mudah untuk menghidupi itu. Kita mau melihat sekarang kualitas sebagai orang-orang orang pilihan Allah apa sih? Antara lain adalah tadi ditekankan ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, bersyukur dan mengampuni. Ini kalau saya bahas semuanya mungkin nggak selesai ya malam ini. Tapi saya tidak ingin membahas dari pokok ini. Kita sudah ngerti semua bahwa ini adalah kualitas daripada, antara lain kualitas daripada orang-orang yang menghidupi sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang saya ingin sampaikan malam hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai kepada kualitas ini. Ini yang saya ingin coba sharingkan malam hari ini, bagaimana caranya kita bisa mencapai kepada kehidupan yang seperti itu. Seringkali kita masih ada dalam kondisi ini, mungkin kalau saya gambarkan ini ya. Ini masih sering nggak nih kita hidup seperti ini yang di sini ya? Yang di bagian sini bagian kanan ini, saya makan nggak hidup Pak? Oke deh, sorry. Jadi apakah kita masih sebagai orang pilihan Allah, apakah kita masih suka bertengkar? Bertengkar, masih ada yang suka bertengkar? Sekali-sekali. Siapa yang sering bertengkar? Kalau saya sekali-sekali juga suka ya, tapi berarti kita masih
berjuang untuk mengurangi pertengkaran tadi ya, mengurangi kemarahan tadi. Terus gambar yang ketiga, kalau lihat di sini kan ada orang lagi dipukulin ya, orang lagi dipukuli, kemudian ini semuanya balik badan gitu gambarnya. Jadi artinya orang ini tidak punya kepedulian, tidak memperhatikan sama sekali, memperhatikan orang lain. Kemudian ini juga ada yang di bawah ini orang minta-minta tadi, seperti yang video kita pertama tadi, orang yang minta-minta. Terus kemudian gambar yang terakhir ini saya masukkan di sini untuk menggambarkan bahwa apakah kita mau menghidupi 1, 2, 3 ini sampai kita masuk ke dalam, pulang ke rumah Bapa. Apa yang kita akan dapat? Bapak Ibu tahu sendiri ya, apa yang kita akan dapat. Apakah kita akan masuk ke dalam kerajaannya? Karena anugerah belum tentu, karena kita percaya dengan sekolah Scriptura dan sekolah Gracia ya. Kemudian kita mulai bagaimana kita hidup memperjuangkan mulai sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita mulai berjuang untuk indahnya memaafkan. Gampang gak sih Bapak Ibu memaafkan? Siapa yang pernah memaafkan? Belajar memaafkan. Kita mampu memaafkan dari diri kita sendiri tidak? Mampu gak tanpa bantuan Yesus sendiri atau Roh Kudus sendiri? Tentunya tidak mampu ya. Kita tidak mampu untuk belajar memaafkan kalau tanpa bantuan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini menarik ya, gambarnya singa dengan apa ini Bu? Singa dengan apa Bu? Dengan macan. Bisa damai gak biasanya? Bisa berdamai ya. Kemudian gambar yang ada Yesus ini bilang ada peace, damai ya. Itu adalah pesannya Kristus ketika dia tampil kepada di depan murid-muridnya, dia bilang damai sejahtera bagimu. Jadi kalau orang-orang pilihan Allah, Yesus hidup dalam diri kita, berarti artinya kita harus membawa, ketika kita tampil membawa damai tadi kepada sesama kita. Tapi seringkali apa yang terjadi? Ketika kita tampil, ketika kita masuk dalam satu komunitas misalnya, yang datang siapa lagi, namanya siapa? Raymond lagi, waduh gue capek ngeliat si Raymond. Aku minggir dulu ya. Jadi apakah kita sudah, pertanyaannya adalah sebagai orang-orang pilihan Allah, apakah kita sudah berjuang untuk memulai melakukan hal-hal yang ketika kita tampil itu membawa damai sukacita bagi orang lain, bukan membawa perpecahan bagi orang lain. Ingat gak ketika Bunda Maria datang kepada Elizabeth, apa yang terjadi? Bunda Maria kan dipenuhi Roh Kudus, datang ke tempat Bunda Elizabeth, langsung Bu Elizabethnya bilang, bayi dengan dengannya melonjak kegirangan. Langsung dia bicara, karena si Bunda Maria membawa damai, ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi kalau misalnya kita datang bukan membawa damai, artinya roh apa yang ada? Raymond. Roh setan kata dia. Kamu yang bilang bukan saya, roh setannya. Jadi ingat aja, untuk tanda-tandanya orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang membawa berdamai, bukan berarti kita tidak ada perselisihan, tapi kita perselisihan selesaikan dengan kasih ya, dalam kasih. Seperti tadi dikatakan di firman-Nya. Jadi kalau kita mau menghidupi itu, berarti kita harus menghidupi bersandar kepada Yesus sendiri agar kita mampu untuk melakukan itu. Nah, berikutnya yang akan saya ingin sampaikan adalah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, artinya kalau kita katakan tadi, saya datang mau bawa sukacita buat orang lain, saya sudah diselamatkan nih, orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau di kita di Katolik itu sudah lengkap betul ya, ada lagunya yang bilang, setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus, dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, yang cinta Kristus dipapatkan, jadilah saksi Kristus, cinta Kristus kau kobarkan,
Dia saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, bukan api cinta kebencian dan dendam. Lagu ini sangat luar biasa sebetulnya di kita tuh. Lagu yang dari puji syukur pun luar biasa sebetulnya. Jadi saksi Kristus, api cinta Kristus kita kobarkan, bukan api kebencian dan api dendam. Ya, Bapak Ibu sudah jadi orang pilihan Allah. Kristus hidup dalam diri kita. Kita harus berjuang untuk membawa sukacita bagi orang lain, karena kita hidup bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Jangan lupa ya, malam ini yang saya tambahkan tipsnya bahwa Yesus hidup dalam diri kita loh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, mestinya kita malu gak sih? Malu ya bilang orang pilihan Allah, kamu udah dipilih Allah tapi tinggal lakunya kayak begitu. Tidak menggambarkan orang-orang pilihan Allah. Mari kita mulai mawas diri. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, siapa yang memampukan kita untuk bisa memiliki kualitas orang-orang pilihan Allah? Apakah kita mampu sendiri? Tidak mampu. Manusia berusaha di tempat-tempat lain punya kemampuan untuk bisa menolong diri sendiri, tidak. Yesus sudah menyelamatkan kita dan dia sudah wafat di kayu salib dan kita sudah ditebus, sudah lunas, kita sudah diselamatkan, tinggal kita bersyukur, berterima kasih kepada dia, berbuat sesuai firman-Nya dia, hidup dalam kasih-Nya, mewartakan kasih-Nya kepada orang lain, pasti kita akan menerima anugerah kehidupan kekal. Itu sudah pasti. Jadi untuk bisa mampu melakukan itu semua, sadarilah bahwa harus mengikutsertakan peranan Roh Kudus. Di sini ada yang tahu suka ikut, kalau ini kan sambil ini habis Paskah ya. Setelah Paskah itu kan ada minta novena Roh Kudus. Siapa yang suka minta 7 karunia Roh Kudus? Siapa yang pernah minta di sini? Minta gak 7 karunia Roh Kudus? Tahu gak ada 7 karunia Roh Kudus yang dari Yesaya untuk membuat kita sebagai orang-orang pilihan ini menjadi mampu melakukan firman Allah. Tanpa ini kita akan dia punya kekuatan ini yang 7 di Yesaya 11 2-3, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Jangan lupa nanti Bapak Ibu, saran saya untuk minta karunia ini. Karena kalau tanpa karunia ini, hidup kita akan sulit untuk melakukan sebagai orang-orang pilihan Allah. Sulit mengampuni, sulit membawa sukacita bagi orang lain, karena kita masih lebih mementingkan diri sendiri. Dan di sini saya ingin tanya nih, karena ini kalau cerita tentang Roh Kudus, siapa yang pernah ikut SHDR di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya. Yang belum pernah ikut deh, yang belum pernah ikut pengen tahu. Ada nggak yang belum pernah ikut? Sudah ikut semua ya? Tahu SHDR nggak? Seminari Baru Dalam Roh. Kalau yang belum ikut, saya sarankan untuk nanti kalau ada lagi dibuka di PD-nya, ikut ya. Seminar Hidup Baru Dalam Roh. Itu sangat penting sekali untuk membantu kita agar mampu menjadi hidup sebagai orang pilihan Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Mengampuni saja, saya dulu ketika saya sebelum aktif seperti ini, saya perlu waktu 3 tahun untuk mengampuni. Ketika anak saya diganggu waktu kecil, saya perlu 3 tahun untuk mengampuni. Saya tidak waktu itu hanya ke gereja seminggu sekali. Anak saya diganggu dengan orang lain yang saya tidak salah, tapi waktu itu saya ingin mendamaikan kakak saya dengan kakak ipar saya, malah kami yang diganggu sampai wah luar biasa lah. Itu saya perlu 3 tahun lebih untuk mengampuni. Karena ini saya tidak mengerti ini dulu, saya tidak pernah, saya nggak tahu tuh Seminar Hidup Baru Dalam Roh, saya nggak tahu, nggak ngerti gitu. Saya cuma datang ke gereja seminggu sekali aja gitu. Hari-hari lainnya sibuk kerja gitu. Jadi saran saya sebelum sampai masuk ke seperti itu, ikutilah nanti kalau ada Seminar Hidup Baru Dalam Roh. Jadi ada kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, takut akan Tuhan. Ini adalah poin-poin penting buat kita untuk bisa bertumbuh dalam karunia-karunia yang lain. Kan nanti ada karunia bahasa roh dan sebagainya. Tapi kita sendiri perlu memperbaiki diri kita untuk hubungan dengan Allah terlebih dahulu sebelum kita
keluar dari diri kita. Yang menarik ini, prosesnya gini. Roma 8 ayat 9 mengatakan kita harus memiliki roh Kristus. Dia bilang apa? Coba kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, saya ini udah jadi milik Kristus belum? Saya punya roh Kristus atau tidak? Ukurannya gimana tadi? Ukurannya gampang kali ya. Kalau saya mungkin kalau mau ngambil dari contoh Bunda Maria, kalau datang ke orang lain lihat Raymond kabur udah tanda tanya dulu deh gitu kan, atau lihat Pak Agus kabur gitu tanda tanya dulu deh. Wah gua ngeliatnya gua takut deh, orang bikin ngacau tuh bikin begini begitu, dia di komunitas bukannya malah membawa komunitas berkembang dalam kasih Tuhan, tetapi bukan kasih Tuhan yang ditampilkan, tapi malah perpecahan yang ditampilkan. Itu sudah paling gampang tuh. Roh Kristusnya lagi tidur dulu tuh dia. Ketika kita dibaptis kan kita terima Roh Kudus kan, tapi Roh Kudusnya itu diam, tidak aktif, kabur dulu dia. Tapi kalau ketika kita memiliki Roh Kristus, tentunya kita akan selalu berusaha untuk membawa sukacita, peduli kepada orang lain, membantu orang lain, seperti yang video tadi, membantu orang yang kelaparan tadi kan. Bukan kayak pemilik toko gitu, lu nyuri nanti orang lain nyuri lagi, ego banget kan. Tapi ketika si hakim ini memberikan satu alasan reasoning yang jelas, yang sesuai juga dengan adas kita, dia baru sadar bahwa kita harus membantu, punya belas kasihan gitu. Jadi harus punya Roh Kristus. Jadi di sini siapa yang sudah punya milik Kristus? Roh Kristus siapa yang punya? Siapa yang merasa punya? Angkat tangan semua dong, masa nggak punya? Kamu kan udah dibaptis semua, masa bilang nggak punya, gimana sih? Semuanya punya Roh Kristus lagi, kata kita dibaptis. Cuma masalahnya adalah Anda mengaktifkan roh itu tidak, atau Anda pendam di dalam hati karena tidak digunakan roh itu agar diaktifkan. Makanya ada ikutlah SADR ya, untuk hidup baru dalam roh itu. Jadi rohnya dihidupkan agar kita mampu melakukan sebagai orang-orang pilihan Allah nih. Panitia di sini hebat, luar biasa nih untuk menampilkan topik ini, itu luar biasa. Dan saya senang juga sih dengan topik ini. Gitu. Sederhananya seperti itu. Kemudian kita tahu gini ya, saya coba memahami gini. Ketika seringkali orang berpikir gini ya, saya tiap hari dengar firman Tuhan nih, baik gak? Baik kan, ada dalam pikiran saya firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Itu baru di kepala nih, di konsep kita ya. Terus kemudian kalau firman Tuhan itu tidak turun ke dalam hati kita, bagaimana? Firman itu hanya sebagai pengetahuan ya, pengetahuan yang luar biasa. Saya tahu tentang Alkitab dari A sampai Z, tetapi hanya batas sebagai konsep pengetahuan yang belum masuk ke dalam hatinya dia. Bagaimana firman itu bisa dilaksanakan? Dia harus mulai masuk ke dalam hati kita, meresapi hati kita. Setelah masuk ke dalam hati kita, kita harus dibantu oleh bimbingan Roh Kudus tadi. Kita punya keteguhan hati agar bisa mampu untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan firman tadi. Contoh kalau di dalam Alkitab paling sederhana gini. Ingat gak ketika Herodes dinasehati oleh Yohanes Pembaptis? Dia senang kan, tapi kan hatinya bimbang. Dia tidak punya keteguhan hati. Ketika dia udah janji dengan para hadirinnya untuk mempenggal kepala Herodes, padahal dia tahu Herodes adalah orang suci dan benar. Tapi karena dia tidak punya apa di sini, tidak punya pikirannya tahu itu Herodes itu, si Yohanes Pembaptis itu orang baik, orang suci, tapi tidak masuk ke dalam hatinya dia tidak punya keteguhan hati untuk bertindak, enggak mau menolak, tapi dia tetap mempertahankan egonya dia sendiri. Tapi kalau kita memahami firman, mau nggak kamu kalau misalnya ada sesuatu, misalnya saya salah nih, atau saya tidak salah lah, seperti dulu saya bilang saya mau pengampun itu perlu 3 tahun. Kenapa saya perlu 3 tahun? Karena saya merasa gua nggak salah kok, lu yang salah, yang bikin anak gua susah, masa gua mesti mengampuni lu gitu. Itu sangat ego dan itu sangat real terjadi dalam hidup saya. Saya perlu 3 tahun karena saya nggak ngerti bahwa firman itu harus masuk ke dalam hati saya harus punya keteguhan hati untuk mau melaksanakan firman itu. Saya masih berpikirnya secara manusiawi, betul nggak? Kalau ibu gitu nggak? Disakiti 3 tahun?
masih 3 tahun, bisa sampai selamanya gitu. Ada juga orang yang sampai mati juga lo gue gak bakalan ampunin gitu kan. Ada orang yang seperti itu kan. Itu luar biasa lagi gitu. Karena apa? Karena tidak ada bimbingan Roh Kudus, firman itu hanya ada di kepala. Masih banyak orang Kristen yang seperti itu. Sudah masuk ke indahnya memaafkan belum? Masih banyak saya yakin. Karena ketika saya dalam pelayanan doa, seringkali juga diingatkan, kasih tahu ya orang itu agar memberikan pengampunan gitu. Padahal udah Kristen juga gitu. Tetapi memang kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri tanpa Roh Kudus yang membantu kita tidak akan mampu untuk melaksanakan firman Tuhan. Jadi perlu keteguhan hati untuk firman masuk ke dalam hati, bukan hanya hati saja, tapi perlu ada satu latihan, exercise agar kita menghidupi firman dalam hati kita itu. Kita mau setia, tadi kan ada lagunya setia sampai akhir ya. Perlu bantuan Roh Kudus. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena Amsal mengatakan celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul ya? Betul nggak? Salah nggak? Ingat nggak masih firman itu? Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, karena Roh Kudus itu begitu penting dan dunia ini saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saya kira, makanya kita mesti minta agar Roh Kudus itu datang. Utuslah Rohmu ya Tuhan. Ya, kita bisa masuk ke dalam sedikit renungan untuk masuk ke pujian utuslah. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Baten dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Jadi sadarilah bahwa pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa begitu pentingnya peranan Roh Kudus untuk membaharui kita. Dan bersyukur kita di tahun ini punya tahun yang namanya tahun jubileum. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika kita berjumpa pribadi dengan Yesus, kita akan berbeda ya. Berbeda nggak kalau kita punya perjumpaan dengan Yesus? Misalnya orang yang tersapa, ditolong Tuhan. Ada yang pernah merasakan kasih Tuhan secara luar biasa? Banyak kali ya. Nah, ketika kita punya perjumpaan dengan Yesus dan di tahun ini, di tahun jubileum ini, bagi yang belum merasa punya perjumpaan pribadi dengan Yesus, ada baiknya mulai masuk ke dalam perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya bacakan ya, takutnya nggak kebaca nih. Paus Fransisius mengatakan bahwa semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan bagi semua umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah pintu keselamatan kita dan sumber pengharapan. Berjumpa dengan Kristus untuk bisa hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Tidak ada kata lain selain menggantungkan diri kepada sang pokok anggur tadi gitu. Kalau tidak, kita tidak akan mampu masuk ke dalam situasi itu. Dan Santo Fransiskus Assisi itu sangat bagus sekali sudah merangkumkan bagaimana doa damainya dia. Saya bacakan saja kali ya. Ini kita doa damainya Santo Fransiskus di sini masih ingat enggak? Sekali, saya tambahin tamu jubileum merupakan waktu pembawaan spiritual, penebusan dosa dan perbuatan amal kasih. Siapa yang sudah berkunjung ke beberapa portasankah di sini? Atau belum? Ibu sudah?
Ibu sudah ke Portasangka? Belum ya? Mulai Bu, tolong Bu. Ini kesempatan luar biasa Bu. Yang belum mengunjungi Portasangka ada 9. Bisa mungkin ikutan dengan dari PD-nya untuk ziarah ke 9 Portasangka itu biar lebih simpel ya. Simpel ya, itu pembaruan spiritual, ada penembusan dosa di sana dan ada perbuatan amal kasih. Nah, rangkuman sebagai bagaimana kita sebagai orang-orang pilihan Allah, tentunya sikap kita begini. Menurut Santo Fransiskus nih ya. Ini doanya Santo Fransiskus. Kita baca sama-sama ya. Doanya dia. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Dengan mati suci aku akan bangkit lagi dengan mulia. Jadi perhatikan yang terakhir penutupnya. Dia mengatakan bahwa menghibur daripada dihibur. Kalimatnya aktif atau pasif Bapak Ibu? Kalimatnya aktif ya. Jadi kalau menghibur itu berarti bukan kita yang mau dihibur terus gitu, tapi kita menghibur orang lain. Kita mau memahami orang lain daripada dipahami. Jadi kalau yang kalimatnya depannya di berarti maunya ke diri kita sendiri. Masih banyak yang masih pakai kalimat di, mau dipahami, mau dicintai duluan, ya kan? Mau menerima duluan sebelum memberi. Sadarlah gitu, bertobatlah ya. Santo Fransiskus di Assisi mengatakan itu bukan orang-orangnya pilihan Allah gitu. Kalau saya boleh sampaikan dengan tema hari ini, orang-orang pilihan Allah seperti ini, lebih keluar dari dirinya untuk orang lain. Karena kita diciptakan sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan? Diciptakan untuk orang lain. Kita tidak bisa lahir ke dunia sendiri. Kita dibantu oleh orang tua dan setelah itu kita memang hidup bukan untuk kita lagi, tapi hidup untuk, kalau di kita hidup untuk Kristus, karena kita adalah milik Kristus. Sebagai summary-nya, sederhananya adalah bagaimana bisa hidup sebagai orang pilihan Allah. Pertama, kita mestinya memiliki kualitas sebagai orang-orang pilihan Allah. Kualitasnya tadi apa? Kelemah lembutan, kesabaran, ada kasih di sana, dan seterusnya. Bisa dibaca nanti firman ini sangat luar biasa buat pedoman kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Itu semua kualitas-kualitasnya ada di situ. Dan dibilang yang paling mengikat adalah kasih itu sendiri. Semua diikat, kelemah lembutan, kesabaran, semua diikat oleh kasih yang mengikat semuanya itu. Lalu kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk jalan hidup dengan mempunyai kualitas sebagai orang pilihan Allah. Jadi sadarilah bahwa pada malam hari ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai orang-orang pilihan Allah dan yang berkualitas. Bukan cuma asal di luarnya saja gitu, tapi hatinya tidak punya hati yang seperti Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian membuka hati untuk bimbingan Roh Kudus agar kita memiliki keteguhan hati sebagai pelaku firman. Nah, ini yang berikutnya adalah di sini menimba kekuatan dari Ekaristi. Siapa yang sering Ekaristi? Siapa yang sering misa? Misa seminggu sekali? Seminggu 2 kali? Ekaristi itu sumber kekuatan enggak? Sumber kekuatan karena kita adalah milik Kristus, kita bersatu dengan Kristus dengan hosti yang sudah dikonsekrasi tadi kan. Itu sumber kekuatan. Tanpa itu kita dengan firman di gereja, tanpa Ekaristi kita tidak akan punya kekuatan sebagai pelaku firman dengan bantuan Roh Kudusnya dia. Kemudian usahakan untuk ikut misa harian. Misa harian, sudah ada yang ikut misa harian? Ada berapa orang yang suka ikut misa harian?
1, 2 kanan. Kalau sempat ya, kalau sempat gitu. Kalau sempat. Saya punya salah seorang teman ya, dia sedang mendoakan teman yang lain. Terus dikasih hikmatnya gini loh. Dibilang kamu coba misa harian 40 hari, kemudian dia berpuasa juga 40 hari secara Katolik, karena rupanya yang mengganggu itu cukup lumayan gitu. Jadi dia diminta untuk membantu orang ini. Dia sendiri tahu karena anak ini orang indigo juga sih, punya indera keenam lah. Dia ngerti juga bahwa orang ini sedang diganggu, dan hikmatnya buat dia adalah kamu misa harian 40 hari, puasa 40 hari, kemudian doa juga gitu. Doanya ada doa rosario juga gitu. Salah satunya adalah doa rosario untuk membantu orang ini. Jadi misa harian itu bersatu dengan Kristus adalah sumber kekuatan untuk mengalahkan segala sesuatu, dan rosario adalah doa yang kuat untuk membantu. Nah, yang suka ikut jumper Jumat pertama. Kalau dulu saya juga nggak pernah ikut jumper, jujur aja. Waktu yang anak saya diganggu itu nggak tahu saya malah jadi jumper gituan gitu. Belakangan ketika saya mulai jadi ikutan aktif di lingkungan, kemudian mulai jadi pewarta, dulu pengajar juga sebagai di FKPE dulu. Sekarang saya sedang cuti di FKPE-nya, di evangelisasinya ya. Sekarang aktifnya di pewartaan. Juga nggak pernah tuh yang namanya jumper, saya nggak ngerti itu jumper apa sih gitu. Tapi sekarang makanya saya tuh informasikan kepada Bapak Ibu agar ikut di jumper gitu, untuk menjadi orang-orang pilihan Allah yang kuat gitu, punya keteguhan hati. Intinya adalah keteguhan hati kan, untuk kita betul-betul melaksanakan firman Tuhan. Lalu siapa yang suka ikut adorasi? Di gereja ini ada adorasi nggak? Ruang adorasi. Ada berapa banyak yang suka ikut adorasi? 1, 2. Lumayan ya. Oh, lumayan banyak di sini. Bagus ya, tepuk tangan dong buat kamu, Bapak Ibu ya. Sudah mulai hebat tuh, sudah ikut misa harian, sudah ikut adorasi, pasti kuatlah untuk melaksanakan firman Tuhan walaupun tidak sempurna. Kita kan tidak ada yang sempurna. Jadi rutinlah beradorasi, menimba kekuatan dari Ekaristi, minta bantuan Roh Kudus. Bagi yang belum ikut SADR, saya sarankan, karena ini adalah ikutlah SADR untuk mengerti apa sih kehidupan daging itu apa, roh itu apa. Roh itu tadi yang ada kelemah lembutan, buah-buah roh, nanti ada 9 buah-buah roh itu sendiri. Bapak Ibu belajar, nah, malam ini saya nggak perlu ungkapkan, nanti di Galatia 5 ya, ayat 22, kalau salah 22 sampai 23. Coba dilihat di sana, dibaca Galatia 5, 22 sampai 23, buah-buah roh di sana ada. Jadi mulailah menyadari malam hari ini, karena ini kualitasnya itu banyak sekali, jadi saya ingin mengatakan bahwa bagaimana mencapai kualitas tadi, inilah yang saya pahami, yang saya coba jalankan juga, bahwa Ekaristi, ikut adorasi, ikut Jumat pertama, ikut pokoknya ke semua kegiatan gereja yang memang bisa membantu kita agar Roh Kudusnya bisa diaktifkan, ikutilah itu gitu, agar kita dimampukan tidak jatuh ke dalam kesesatan ya. Sudah, terakhir cukup, terima kasih. Nanti kita akan tutup dengan doa, dengan pujian, ucapan syukur kita, karena kita sudah dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah. Sambil saya nanti akan masuk ke dalam doa syafaat, udah gitu kita selesai ya. Betapa hatiku lagunya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa
Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Kami boleh bersyukur dan terima kasih yang tak terhingga bagi-Mu ya Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah memilih kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan yang dalam segala kelemahan-kelemahan kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini dengan segala permohonan-permohonan kami masing-masing tidak terucapkan, dan ada wujud-wujud doa dalam kotak doa ini atau dalam bejana doa ini. Tuhan, Kau tahu apa yang dituliskan oleh umat-Mu dalam kotak doa ini. Ada permohonan-permohonan yang Kau tahu, apakah itu tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang kerukunan dalam keluarga. Semuanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena Kau adalah Allah yang Maha Tahu, dan Kau pasti menjawab semua doa ini sesuai dengan waktu-Mu. Dan terjadilah kehendak-Mu dalam diri masing-masing umat-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu yang semakin hari semakin membaharui hati mereka, sehingga mereka boleh memiliki keteguhan iman untuk melaksanakan firman-firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi teladan-teladan di tengah-tengah umat yang lain yang Kau pakai untuk menarik mereka ke tempat ini untuk mengikuti persekutuan doa di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa bagi para pengurus di PD PKK Yakobus Uni, kiranya Kau boleh berkenan untuk memberikan kekuatan kepada mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan saling mengasihi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada, dan selalu bekerja sama dalam kasih-Mu untuk memajukan PD PKK Yakobus ini, sehingga boleh menjadi suri toladan bagi PD PKK yang lain-lain, dan setiap para pengurus di sini boleh menjadi teladan bagi umat yang ada di tempat ini dan ada di tempat-tempat lain. Kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu saat ini untuk tercurah bagi kami masing-masing, sehingga kami semakin dikuatkan untuk semakin menyadari Engkau telah memilih kami, Engkau telah memberikan kepada kami kasih-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga kami boleh mampu mengasihi sama kami, bukan hanya mementingkan diri kami sendiri. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Pak Timotius. Luar biasa ya firman-Nya Bapak Ibu. Malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana sebagai anak-anak pilihan Allah kita harus mempunyai sikap yang seperti apa. Nah, nanti tinggal kita checklist lagi dalam perenungan kita malam hari ini. Apakah kita sudah memenuhi semua kriteria yang tadi? Kalau belum, kita minta bantuan Roh Kudus supaya menyempurnakan hidup kita. Sebentar lagi kita akan mengembalikan sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan dari yang terbaik, dari yang kita punya untuk Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Ada pengumuman? Makasih Bro Raymond. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang merasa malam ini diberkati Tuhan? Luar biasa ya, kalian semua adalah umat pilihan Allah. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, kan kalian adalah umat yang terpilih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Timotius Ho yang sudah mengajarkan tentang kami, tentang bagaimana menjadi umat pilihan di mata Tuhan yang berkenan kepadanya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga di dalam segala perkara apapun. Juga terima kasih kepada Saudara Eli yang sudah menyaksikan pada malam hari ini tentang pergumulan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas hidupnya. Terima kasih juga kepada Saudara Raymond yang sudah memimpin pujian dan kawan-kawan beserta dengan istri tercinta Bu Ati. Tuhan berkati. Dan juga kepada soundman Bapak Yudi. Kepada multimedia Bapak Irwan, terima kasih, Tuhan berkati. Dan kepada seluruh teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, Tuhan memberkati kalian semuanya. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 18 Februari di tempat ini, jam 10 pagi akan ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Hedi Awi. Ibu Hedi Awi ini piawai sekali dalam memainkan harpanya ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan silakan mendengarkan firman Tuhan sekaligus musik harpa dari Ibu Hedi. Temanya adalah pertolongan Tuhan ajaib. Ya, pertolongan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi anak-anaknya yang mungkin kita tidak pernah pikirkan tapi Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Kamis malam tanggal 20 Februari ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Novianti Basri. Temanya waduh keren nih. Manusia lama versus manusia baru. Nah, coba ya kita dengerin ya. Kita masih manusia lama atau sudah menjadi manusia yang baru. Kemudian ada satu lagi, BPK akan mengadakan KRK dengan tema The Day of Revival. Bahasa Jermannya Mujizat Ekaristi dan Penyembuhan 2025. Penyembuhan terus terjadi ya, bukan hanya 2025 tapi setiap saat ya. Nah ini akan diakhiri dengan misa dan adorasi karena mulainya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi pol-polan ya, seharian cuti khusus ikut KRK di Casablanca Hall dengan harga murah sekali, seharian cuma 295. Masih ada early bird Pak? Masih ada? Sampai kapan Pak? Ya boleh. Nah ini yang punya KRK Revival nih. Jadi Bapak Ibu teman-teman terkasih, ini kesempatan yang langka ya. Karena kita mendatangkan Damian Stein. Damian Stein ini dari Inggris, nggak gampang datangin dia pembicara internasional. Dari waktu ke jubilium 50 tahun karismatik di dunia bersama Bapak Paus di Roma, dia salah satu pembicaranya. Ya, dan dia punya karunia karisma nubuat tajam sekali dan karisma penyembuhan. Sebenarnya ada videonya ketika dia menyembuhkan orang buta. Cuman nggak keluar ya. Jadi paketnya adalah bagi tim ya, koordinator, tim, pengurus itu retret dari Jumat sampai Minggu. Tanggal 9, 10, 11 Mei di Green Forest. Ya sudah disampaikan. Di situ kita retretnya apa? Retretnya bersama dengan pewarta, pengajar seluruh Jakarta. Kita di situ bukan hanya retret, tapi diajarin
workshop diajarin untuk karisma nubuat dan penyembuhan. Ya, jadi betul-betul. Dulu pernah 10 tahun yang lalu diundang sama Romo Yohanes. Waktu itu 1.000 orang yang ikut retret, tempatnya nggak muat. Jadi kita undang dia lagi gitu. Jadi cepat-cepat daftar ya. Kalau saya daftar udah 100, hampir 200 orang ya kurang lebih. Yang dari Surabaya, dari mana-mana mau datang kita tahan dulu. Takutnya tempatnya nggak muat. Nah, tanggal 12 Mei-nya itu kan hari Senin. Itu hari libur, Waisak. Ya, jadi nggak perlu cuti. Ya, datang banyak teman terutama yang sakit. Ya, ikut KRK-nya dari jam 9 kata Bu Herlina tadi betul dari jam 9 itu tentang Ekaristi. Jadi misa, kemudian adorasi, penjelasan tentang Ekaristi oleh Romo Koko. Nah, setelah makan siang baru sessionnya Damian Stein. Benar-benar KRK-nya dan pelayanan penyembuhan. Early bird sampai dengan tanggal 15 Februari. Jadi tinggal 2 hari lagi itu 200.000. Ya 200.000 lah gitu ya. Karena normalnya berapa ya normalnya ya? Saya juga lupa. Hah? Oh 300.000 ya? 300.000 gitu. Jadi 2 hari lagi cuma 200.000 gitu. Yang daftar sih udah 400 orang, kapasitas 3.500. Ya, itu aja. Terima kasih. Berharap semua bisa ikut. Ajak teman terutama yang membutuhkan ya. Diharapkan bisa banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pembicaranya top-top loh. Tadi siapa ya? Fotonya ada lagi ya. Romo Kris, Romo Yusamadi, Romo Kokoh. Romo siapa lagi tadi ya? Hah? Hari Leong. Romo Yus Samadi. Oh, top-top loh. Termasuk ada Pak Vincent. Dan yang terang pembicara yang dari Inggris ya, namanya Damian Stein. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu kalau nggak bisa ikut retret karena retret itu diutamakan untuk pengurus. Nah kalau Bapak Ibu bisa ikut KRK-nya murah seharian 200.000, cepet-cepet tanggal 15 soalnya kalau nggak beda cepek ceng lumayan juga ya. Sepertiga ya 30% ya. Aduh kalau orang Cina mesti hitungnya bener-bener. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada? Saya lihat ada nih tadi ya. Siapa yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh ya, ibu yang di belakang ya kacamata baju hijau. Tolong beri salam dong. Audi, nah belakangnya Audi. Luar biasa. Silahkan hadir kembali Ibu. Ada lagi yang baru pertama? Minggu depan harus banyak yang pertama kali hadir ya. Jadi ditambah-tambahkan kursinya sampai penuh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Herlina untuk pengumumannya. Ya Bapak Ibu, ini nggak bisa dilewatkan ikut KRK ini karena belum tentu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Damian Stein-nya bisa datang ke Indonesia. Benar ya Pak Vincent ya? Jadi disempet-sempetin di ini mumpung ada karena kita akan merasakan bagaimana bersama-sama belajar tentang penyembuhan, tentang doa, tentang Ekaristi dengan Romo Koko. Malam hari ini kita mau disudahi pertemuan persekutuan doa. Kita mau tenangkan hati kita saat ini. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan dan malam hari ini kami boleh belajar banyak bagaimana menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang kami rasakan malam hari ini, biar setiap cinta-Mu yang kami rasakan malam hari ini sungguh-sungguh boleh merema dalam hidup kami. Dan jika sebentar lagi kamu mau pulang Tuhan, biar cinta-Mu ini boleh kami bagikan bagi setiap orang yang kami temui, orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami, saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga mereka juga tahu bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaannya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau pulang dengan penuh kemenangan. Kita mau terbang bersama dengan Kristus Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita mau bagikan salam bagi orang-orang kiri kanan kita. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sampai ketemu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.